mata pelajaran IPS. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya? Untuk sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, Ibu akan mengajak terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat atau izin? Tidak ada. Berangkat semua. Ya, untuk hari ini kita akan belajar tentang Ibu Tri Nurul Mukti, sarjana hukum. amatilah gambar yang ada di depan. Itu gambar tentang apa? Ya, tentang pelanggaran lalu lintas. Jadi gambar 1 dan 2 adalah bentuk aksi pelanggaran dari lalu lintas. Nah, anak-anak sekalian, pernahkah kalian melihat sebuah aksi pelanggaran lalu lintas? Ada yang pernah lihat? Ya, ada ya. Kalau dari kalian sendiri, apakah dari kalian pernah melakukan pelanggaran lalu lintas? Tidak ada ya. Materi yang akan disampaikan kali ini adalah nilai dan norma. Kita ikuti bersama. Nah, untuk materi pada hari ini berkaitan dengan gambar depan, yaitu tentang nilai dan norma. Apa itu nilai dan apa itu norma? Jadi nilai adalah sesuatu yang absolut yang mengangkat kebaikan diri sendiri manusia dan identik berkaitan dengan perilaku. Jadi nilai adalah sesuatu yang menilai perilaku itu baik atau buruk. Sedangkan norma merupakan aturan atau cara yang diterapkan masyarakat agar sesuai dengan nilai yang dianut oleh masyarakat setempat. Jadi beda antara nilai adalah perilaku yang baik atau buruk, sedangkan norma adalah aturan yang mengatur tentang perilaku. Nah, apa sih jenis-jenis nilai? Ada yang tahu nggak dari kalian? Kalau kalian tidak ada yang baca, ya, jadi jenis-jenis nilai itu ada 3, yaitu ada nilai material, nilai legal, kemudian ada nilai kerohanian. Ya, untuk nilai kerohanian sendiri itu terdapat 4 nilai, yaitu ada nilai kebenaran, kedua nilai keindahan, yang ketiga nilai kebaikan moral, dan keempat nilai religius. Kita masuk ke selanjutnya, yaitu jenis-jenisnya. Jadi kalian ada yang tahu norma itu ada berapa? Ya, ada 4 ya. Jadi jenis-jenis norma itu ada 4. Yang pertama ada norma agama, yang kedua ada norma kesusilaan, yang ketiga ada norma kesopanan, dan yang keempat ada norma hukum. Nah, untuk yang pertama, norma hukum. Norma hukum adalah kaidah aturan Ini RPP yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Berupa perintah RPP yang larangan disusun nilai dan norma. sifatnya adalah universal, di mana jika kalian melaksanakan membagikan pahala dan jika kalian melakukan dosa. Tujuan dari norma agama ini adalah agar manusia menjadi lebih baik dan bersikap yang baik. Di depan ada sebuah
kebiasaan dan budaya masyarakat setempat. Nah, tujuan dari norma kesopanan itu apa? Yaitu untuk membantu individu agar hidup bersama dengan orang lain dengan baik. Nah, di depan adalah salah satu gambar contoh dari norma kesopanan. Ada yang paling gambar apa? Yaitu adalah ada istiadat dari Nusa Tenggara Timur, yaitu mencium hidung. Nah, salah satu norma kesopanan di sana mencium hidung menjadi norma kesopanan di sana dan dianggap sopan. Namun ketika kita mempraktekkannya di sini itu kurang tepat karena di sini norma kesopanannya adalah seperti itu. Nah, untuk sanksi dari norma kesopanan itu sama dengan norma kesusilaan dan sanksi sosial yang berupa cemoohan atau pengusiran. Selanjutnya ada norma hukum. Nah, norma hukum itu apa sih? Nah, norma hukum itu aturan yang dibuat oleh lembaga resmi tertentu seperti lembaga pemerintahan. Nah, sifat dari norma hukum ini bersifatnya memaksa, tegas, dan mengikat warga negaranya. Nah, tujuannya sih apa dari norma hukum ini? Yaitu menciptakan kedamaian dan ketertiban. Nah, di depan adalah salah satu contoh dari norma hukum seperti gambar yang tadi kita amati, yaitu tentang apa? Pelanggaran lalu lintas. Nah, sanksi yang diberikan dari norma hukum jika kita melanggarnya itu apa? Yaitu ada berbagai macam sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu ada pidana dan denda. Jadi peranan menilai. Jadi tujuan kita belajar tentang nilai dan hukum adalah untuk menciptakan keseimbangan dalam bermasyarakat, yaitu keharmonisan, keamanan, kenyamanan, kedamaian, dan ketertiban. Untuk tugas, setelah belajar ini kalian bisa membuat kelompok dengan tugasnya adalah menyebutkan masing-masing satu contoh bentuk pelanggaran dan jelaskan dan analisislah sanksi apa yang akan dilakukan dari aksi pelanggaran norma tersebut yang ada di lingkungan kalian. Dan sekian ya untuk pelajaran pada hari ini. Bisa dilanjutkan untuk pelajaran pertemuan yang ke depan. Barangkali dari kalian ada yang bertanya? Ya, tidak ada ya. Baik, terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah ikut aktif berpartisipasi dalam pembelajaran pada hari ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi diri kalian dalam pembelajaran pada hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, demikian Tri Nurul Mukti ya, guru IPS yang telah menyampaikan materi nilai dan norma pada seleksi di ZIS. I'd like to introduce myself to you first. My name is Oki Andrianto, and you can call me Mr. Oki, and or Ustaz Oki or Pak Oki. It's up to you, no problem for me. And I come from Cilacap. Ini peserta keempat But before we guru bahasa go to Inggris the main material, is there anyone absent today? Oki Ada yang berangkat nggak? Andrianto SPD. Alhamdulillah, nah semua ya. Oke, I'm ready for that. Okay, right. Kalau soal because the time is very limited, let's go to the material. But before I go into the main material, I have a picture for you. And picture for you that is related to the material play. Everyone, can you see what picture is this? What picture is this? This picture of tea, yeah? Tea, in the form of hot tea, yeah? This form of hot tea. Next question. Do you know how to make it? Cara membuatnya itu gimana? Kira-kira cara membuatnya. First, ngapain dulu? Tahu nggak cara bikinnya? Tahu lah ya, saya tahu ya. Okay, next question. What are the ingredients needed to make it? Kira-kira bahan-bahannya apa aja? Ingredients itu bahan-bahan. Pertama, first one is, of course we need tea.
ya. And then second one, of course, we need what is it? Water, ya, air in form of hot water. And then what is it? Yeah, Sugar. sugar. Yeah, sugar. That's it. That's great. Sugar. We need sugar to make a hot tea because if we don't put sugar, it will be bitter. Yeah. Next question. What are the equipment or tools needed to make it? Equipment apa ya? Peralatan. Peralatannya apa saja yang dibutuhkan? This one or this is cangkir apa sih? Cup. Cup, ya. We need cup of course because without cup, ya, we will be no place for to place the tea. And then what is it? Or to stir, untuk mengaduknya apa? Sendok, or we call it in English as spoon, ya. With the spoon, and then to boil the water, we need teko lah, ya, frying pan or setelah itu peralatannya digunakan untuk. And then steps-nya apa aja kira-kira? What are the steps to make it? Step-nya atau langkah itu. First one is we need to put the tea in the cup, put the sugar, and then boil the water, panaskan air, terus tuangkan pour, ya, pour the water into the bowl, into the cup, sorry, and then after that we stir it, and then it's ready to be served. So those are the steps to make it. Okay, from the picture and the question that I have already asked you, can you guess what material will we learn for today's meeting? Kira-kira bisa tebak nggak kita akan belajar apa aja hari ini? Jadi gambar-gambar tadi. Ini tentang cara membuat sesuatu, ya. Teks yang menjelaskan cara membuat sesuatu teks apa dalam bahasa Inggris? Teks procedure atau prosedur teks, ya. Okay, so today we are going to learn about the procedural text. Ya. So what is it? What is a procedural text? Is somebody here know about procedural text? Yeah, okay, I will explain it to you. But before we go to my material, this is the learning objective or learning outcome that I hope at the end of the lesson, all of you are able to. The first one is analyze the social function, language feature, adjective structure, or procedural text. Jadi kalian bisa menganalisa di akhir pembelajaran nanti, bisa menganalisa fungsi sosial, adjective structure, dan language feature atau unsur bahasa. Dan yang kedua, setelah ini sudah ada identify and classify, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan mana yang social function, mana yang adjective structure, dan mana yang unsur bahasa atau language feature. So I hope at the end of the lesson you are able to do this. Yeah. Next, yeah, I will explain you. But so what is it procedural text? What is sebenarnya procedural text? So as I mentioned before, yeah, procedural text is a text that explains, inform, or helps the reader on how to make or how to use something. Sebuah teks procedural text yang digunakan untuk menjelaskan, menginformasikan, ataupun membantu, ada helps, membantu pembaca untuk bagaimana cara membuat ataupun cara menggunakan sesuatu, make or use something, itu membuat, use itu menggunakan. Karena, tadi kan seperti yang tadi contoh di awal, as I mentioned in the first example, how to make a cup of tea, tadi kan, how to make a cup of tea, itu cara membuatnya. Atau use something, we can also use procedural to inform the reader to use something. For example, how to use laptop, atau how to use washing machine. Jadi nggak cuma dia untuk membuat makanan ataupun memasak makanan, tapi bisa juga untuk menggunakan sesuatu, menggunakan laptop, menggunakan mesin cuci, menggunakan TV. Next. Okay, tadi as I mentioned for the learning objective, the social function. So what is the social function? Fungsi sosial. Fungsi sosial itu apa sih? Fungsi sosial itu gampangnya yang kayak tujuan. In Indonesia we can say it is the purpose of the text, tujuan. So the social function is to tell or describe the reader how to do or make something. Untuk menceritakan, tujuannya memang untuk menceritakan kepada pembaca how to do or how to make something, cara menggunakan ataupun cara melakukan sesuatu melalui through sequence of series of steps, melalui beberapa langkah
maka pasti dengan prosedur ada langkah-langkah. Mungkin cuma dari awal sampai akhir doang nggak ada langkah-langkahnya, kalau mungkin masih ada langkah-langkahnya supaya pembacanya bisa mencapai yang namanya tujuan, goalnya. Goalnya tadi ya untuk membuat sesuatu ataupun mengoperasikan sesuatu. So that is the social function. Okay. Next, the generic structure. Every text has its own structure. Semua jenis teks pasti memiliki yang namanya struktur. Gak mungkin teks cuma nggak ada strukturnya. No, there is no such text for that. So for the structure of procedural text, we have the first one is goal. Goal itu goal. It states what is to be done serving the purpose. Kayak we can namanya purpose juga sih sebenarnya, atau tujuan atau namanya tujuan. And it is usually placed in the title of the text. Ada di bagian title atau di bagian judul. Yang kedua adalah material ingredients. Struktur yang kedua itu ada material atau bahan. Ya, ingredients juga bahan-bahan. Jadi kalau kita lagi bikin teh, bahan-bahannya tadi ada gula, ada air, ada water, and so on and so on. Ini bahan-bahan dan bahan-bahan goods item. And then the last one is start. Riset, tadi langkah kayak tadi mas pertama membuat teh, tuangkan air dan sebagainya, terus di stir the tea, diaduk. Start dari langkah-langkahnya dalam membuat sebuah teh. Terus stepnya. And then language feature atau unsur bahasaan, yang namanya unsur bahasa. Ciri-ciri, kan saya tulis ciri-ciri lah, ciri-ciri dari sebuah teks prosedur. Language feature. The first one, ciri-cirinya the first one is using simple present tense. Menggunakan tense simple present, menggunakan kata kerja bentuk pertama. Simple present. Kata kerja yang digunakan untuk masa sekarang, ya. Simple present tense, subject, terus object. And then the second one is using imperative sentence. Does anyone here knows what imperative sentence? Ada yang tahu nggak apa itu imperatif? Kalimat perintah. Ya. Kalimat perintah untuk memerintahkan seorang melakukan sesuatu. Atau contohnya tadi memerintahkan tuangkan air, pour the water, add the sugar. Itu pasti itu namanya kalimat perintah, memerintahkan seorang melakukan sesuatu, namanya imperatif. And then the third one is linking words ataupun dalam bahasa Indonesia kalimat kata penghubung. Kata penghubung yang digunakan untuk menghubungkan antara kalimatnya. And usually we use sequential words such as first, second, third, when, after that, finally, and then so on and so on. After that, finally, the first one, after that. Itu digunakan untuk menghubungkan setiap teks atau setiap kalimat. And then the last one is for the language feature is using action verb. Apa itu action verb? Ada yang tahu verb itu apa? Verb itu kata kerja. Kata kerja, action, kata kerja yang digunakan untuk namanya action. Berarti kata kerja yang digunakan untuk melakukan sesuatu, action. Seperti kata, ada yang kata, ngomong, motong, hold, memegang, slice, Merajang ataupun mengiris, ya. And then pour tadi menuangkan, cook, memasak, and so on and so on, and any other action. Pada pokoknya menggunakan. Okay. This is example of the procedural text. You can read it. How to make fried rice using ingredient, there are steps, pour material, and then as I mentioned before. Okay. Up to this point, any question? Pertanyaan enggak? Oh ya. Any question? No ya. I think all of you has done pretty clear about the material because it's not hard to. It's actually not hard material to understand because you already saw it in your real life. Then for the next, as I mentioned in the negative, that after this I will be giving you this worksheet, or you can say this worksheet. So what you need to do is you pay attention to the text and then you answer the question on the next page. So pertama perhatian dulu teksnya, yang kedua jawab pertanyaan yang ada di halaman selanjutnya. Okay, so this is the
Okay, I give you 1 minute to do the task. No, through the worksheet because it's not. You just need to write to write the goal or the purpose. Ya, goal itu apa? Goal dari itu tujuh. One, you write the ingredients or material or tools, and then you write again the method of steps. Langkah-langkahnya coba tinggal dituliskan ulang aja. And then write again the language feature that you find in the text, something like that. Okay, finish ya. Okay, so yeah. Okay, we review this kind of test. Goalnya apa ngapain? Goalnya tadi apa? How to make result dua. Ya, goalsnya itu pasti berada di judul. How to make result dua. Okay, itu salah bikin saus. Dan what are ingredients we need to make it? Ingredients apa saja? Ada papaya, cucumber, mango, ya, pineapple, vegetable sugar, and so on and on. Metodenya apa aja? Step by stepnya, metodenya. Stepnya ada di bawah sini. Ya. First, mix all the fruits together. Campurkan semua buah-buahannya. Green chilies. Green itu apa? Green itu ditumbuk. Ya. And ini ada restoran apa? Language feature-nya apa? Konjungsinya tadi apa? Konjungsi atau hubungnya apa aja? Ada kata first, ada kata second, ada kata third, next, and third. Imperative sentence. Tadi imperative sentence apa? Adalah kata perintah, bukan kata perintah, kalimat perintah. Kalimat perintahnya semuanya yang pertama itu ada mix all the fruits together and ya, till the end of the text. Okay, up to this point, any question? Pertanyaan? No ya. Okay, before we close, this is the end of our material. But before we close the material today, I will review the material that has been given by me to you. The first one, what is present teks apa? Teks yang teks that tells the reader how to do or how to make something. And then second one is what is the language feature? Tadi untuk bahasanya ada menggunakan yang namanya first, second, third, terus using action verb, using present tense, and then okay, and something like that. And then what is the social function? Tadi social function itu apa? Untuk how to tell the reader how to do or how to make something. Okay. And then the general instruction, kemudian ada apa aja? Ada goals, ada material, ada steps. So, yeah, I hope that everyone understand what we have learned today. Okay, I think that's all for today's meeting. I'm sorry if I have many mistakes. I'm sorry if my teaching is not, it's not perfect. Okay, see you on another occasion. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penampilan dari calon guru ya. Oke ya, guru bahasa Inggris Oke Andrianto yang baru saja menyampaikan materi prosedur teks. Ikuti terus video ini bagi para calon guru yang akan mengikuti PPG. Saya kira ini bisa untuk rujukan, biar nanti silakan pilih mana yang paling baik ya, untuk menjadi rujukan saudara untuk mengikuti ujian micro teaching di PPG. Oke, ikuti terus video kami.